Sekarang kan zaman Android. Oke. Zaman Android, zaman canggih, teknologi canggih luar biasa. Tapi sekarang media sosial lagi diisi sama cebong sama kampret. Isinya handphone itu cebong sama kampret. Ada cebong, ada kampret. Kadang-kadang anaknya jadi cebong, bapaknya jadi kampret. Kadang-kadang tetangganya cebong, dia kampret. Padahal kalau dia hajatan, bukan presiden yang datang, tetangganya yang datang. Kalau kematian, bukan presiden yang datang, tetangganya yang datang. Canggih luar biasa. Ada kita ini sering kedutan mata, matanya kedut-kedutan, kedip-kedip. Kemudian bibir tergigit. Orang-orang dulu itu menyebutnya, mengatakan katanya itu diomongin orang, dirasani uang. Jadi begini, kadang-kadang apa yang dikatakan orang tua kita dulu itu tidak semuanya salah, malah kebanyakan benar. Kalau penjenengan buka Android, Facebook, penjenengan punya Facebook, punya WhatsApp, punya Instagram, dan lain sebagainya. Kalau ada akun lain menyebut nama penjenengan, akun ini Fulan bin Fulan menyebut Anda, ada pemberitahuannya tidak? Ada notification? Ada kan? Ada pemberitahuannya. Itu hal keduniaan. Ada pemberitahuan. Ketika orang di tag namanya, dipanggil-panggil, dirasani, Allah kasih pemberitahuan, kedutan matanya. Itu bagi orang awam, bibirnya tergigit. Itu bagi orang awam, notification, pemberitahuan bahwa dirimu ada yang ngomongin kau dapat rezeki dan lain sebagainya. Di atasnya orang awam, orang soleh, lebih hebat lagi pemberitahuannya. Di atasnya lagi wali Allah, lebih hebat lagi pemberitahuannya. Di atasnya lagi arif billah, lebih hebat lagi pemberitahuannya. Di atas lagi mukarrabin, lebih hebat lagi pemberitahuannya, dan seterusnya. Sampai ada kisah nyata, seorang ustadz tidak pernah bertemu dengan muridnya 15 tahun lamanya. Tiba-tiba ketika ustadz ini ngajar, terpampang wajah murid itu, padahal tidak kertak di hatinya si murid itu. Di depan dia terpampang wajahnya. Dapat 2 hari ustadz itu ditelepon sama ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kenal dengan bulan mingguan? Masih ibu. Ya Allah, gimana kabarnya? Mohon doanya Pak Ustadz. Kemarin 2 hari yang lalu Allah panggil sakit ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mencari nomor panjenengan karena anak saya itu waktu sakaratul maut manggil-manggil nama panjenengan. Masya Allah. Ketika si fulan ini muridnya yang sudah 15 tahun tidak pernah berjumpa menyebut, menteg, Allah kasih pemberitahuan kepada ustadz itu. Dikasih tahu pemberitahuannya dengan menampilkan wajah si murid itu yang saat itu memanggil namanya, yang sedang sakaratul maut. Itu ustaz. Bagaimana dengan orang-orang soleh? Kalau di-tag namanya, kalau disebut namanya, kalau ditawasuli namanya dengan ta'zim dan mahabbah, apa nggak ada pemberitahuan dari Allah? Oh, lebih hebat, lebih canggih, lebih cepat. Nggak percaya? Oke. Begini, jadi ngaki. Sama kacau saya ngomong. Jadi nggak gitu. Jin itu datang karena dipanggil namanya, kan begitu? Tanya dukun sudah, mantan dukun. Tanya mantan dukun. Hodam itu datang karena dipanggil namanya. Jin itu datang karena dipanggil namanya. Ada pancingannya apa? Menyan, tumbal darah, kembang dan lain sebagainya. Di Facebook saya tahun 2014 kalau nggak salah itu saya di inbox sama orang Cirebon, dikirimi video. Saya buka videonya, ternyata acara 2 dunia. Keris apa itu? Keris naga titik-titik.
Akhirnya saya diundang untuk ke sana karena ada yang sudah meninggal dan sekarang parah. Dua lagi parah, yang satunya sudah meninggal. Saya bilang mungkin seminggu lagi saya tangani di sana karena saya harus konfirmasi dulu ke tim harus lengkap timnya, ini kasusnya lumayan berat. Saya konfirmasi ke tim, kebetulan ada tim mediator di situ. Mediator itu portal gaibnya terbuka. Saya bilang kita minggu depan ada penanganan di Cirebon karena kasusnya lumayan berat. Berat apa? Perasaan tidak ada yang berat. Kayak apa kasusnya? Yang mediator tanya. Saya bilang kasus keris naga titik-titik. Tiba-tiba mediator bingung. Siapa ini? Aku naga. Sebutkan namanya. Astagfirullah. Kok nyampe sini dari Cirebon? Hati saya tarik balik dia. Saya telepon orang yang di Cirebon. Nggak nunggu 2 minggu, seminggu. Besok lusa kami datang, sudah ada yang kontak. Disebut nyampe. Pernah lagi makan di Kalibata Jakarta bersama tim, pakai atribut rukyah. Ada yang pakai pink, ada yang pakai rompi dan lain sebagainya. Ada bapak-bapak yang nanya, ini tim rukyah ya? Iya Pak. Cerita panjang lebar sampai dia menyebutkan nama penguasa pantai selatan. 3 orang tim kami langsung berasa vibrasinya. Akhirnya pamit keluar dari warung itu. Saya tanya, kenapa? Itu yang dipanggil-panggil datang itu bawa kereta kencana. Jin itu datang dengan secepat itu kalau dipanggil. Wakah bagaimana dengan para wali Allah kalau dipanggil dengan ta'lim dan mahabbah, dikasih umpan surat Fatihah dan lain sebagainya? Apa mereka nggak ada pemberitahuan dari Allah? Atau mereka nggak adil? Ya kamu terlalu berarti pikiran kamu. Jin aja bisa hadir, masa wali Allah nggak bisa? Apalagi yang sudah meninggal.